Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marolis, hari ini kita akan diskusi dan minta penjelasan tentang pupuk organik dengan beliau yang penemu daripada Marolis. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, Pak Cahya selaku penemu Marolis itu kenapa dulu bisa menciptakan pupuk organik, dimana sekarang itu memang banyak formulator yang akhirnya tumbang karena mindset petani tentang pupuk organik itu yang tidak berpengaruh pada tanaman. Nah, sebenarnya apa yang mendasari Pak Cahya sampai memperjuangkan sebegitunya tentang pupuk organik kepada para petani? Iya, jadi ini kan sudah 26 tahun ya, mungkin mulai tahun berapa 2000-an. Karena ini akidah menurut saya, karena pemahaman saya ini kan didasari dari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu adalah tuntunan baik itu sosial, ekonomi, teknologi. Pada saat saya membuka surat Al-Luqman ayat 10 itu kami meyakini itu adalah tuntunan, sehingga kami perjuangkan dengan jatuh bangun. Perjalanan Marolis itu panjang ya, dari mulai desa industri mandiri, jatuh bangun lagi, karena saya harus berdiri karena ini menjadi saya bahwa keyakinan saya ini adalah akidah, syariat. Jadi syariat yang ini tuntunannya dari Al-Qur'an, kami memperjuangkan, sehingga alhamdulillah sampai ke titik ini semuanya bisa terbongkar sampai jawabannya jelas. Itu bunyinya jawabannya jelas. Itu yang menjadi saya mati-matian untuk itu. Itu ya Pak, petani itu mungkin saya nggak tahu ya, kurang memahami atau tidak tahu atau tidak sabar untuk penggunaan pupuk organik. Sementara sekarang ini mereka malah berlomba-lomba untuk memperbanyak pupuk organik atau pupuk kimia, walaupun sebenarnya dengan harga yang mahal pun mereka akan kejar untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya fungsi dari pupuk anorganik atau pupuk organik itu apa sih pada tanaman itu, Pak? Di dalam ayat itu begini Bu, yang membuat saya itu meyakini ya. Jadi Allah itu menyebarkan hewan. Di dalam Al-Luqman ayat 10 Allah menyebarkan hewan di muka bumi. Terus ada kata-kata lagi setelah menyebarkan hewan itu atau dabbah, terus Allah menurunkan hujan. Nah, saya melihat kenapa kok menurunkan hujan. Saya melihat di surat An-Nur ya, ayat 45. Ternyata Allah menghidupkan hewan itu dari air. Sehingga di situ ayat Al-Luqman ayat 10 itu Allah menyebarkan hewan, terus Allah menghidupkan hewan dulu. Dengan menghidupkan menurunkan hujan, Allah menghidupkan hewan itu. Jadi ada 3 penggalan itu. Allah menyebarkan hewan ke muka bumi, menurunkan hujan. Di dalam surat An-Nur itu Allah menghidupkan hewan dengan air. Berarti dengan adanya hujan Allah menghidupkan hewan-hewan itu. Nah, hewan itu ada yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, berjalan dengan perutnya. Nah, saya meyakini itu adalah menghidupkan hewan dulu, baru setelah itu dilanjutkan ayat itu, lalu Allah menumbuhkan tanaman. Sehingga setelah itu baru dengan air hujan itu, setelah hidup hewan itu Allah menumbuhkan tanaman. Makanya ini menjadi keyakinan saya bahwa ada keterkaitan antara tanaman dengan hewan. Yang kita yakin itu mikroorganisme. Itu tanpa mikroorganisme tidak akan pernah bisa hidup. Itu keyakinan kami dalam budidaya. Terus kita buktikan, ternyata kita bisa membuktikan bahwa tanpa mikroorganisme itu tidak bisa hidup. Nah, semoga siapapun nyoba, tanah dibakar lebih dahulu, setelah dibakar harus ditanami. Setelah itu tak ditanami, dia tidak akan pernah tumbuh. Nah, mungkin para teman-teman petani itu belum memahami sampai seperti itu, sehingga mereka tidak mau menggunakan mikroorganisme. Kenapa saya berjuang sampai seperti ini? Ini menjadi syariat saya berjuang untuk itu. Nah, tanpa mikroorganisme tanaman tidak bisa tumbuh gitu, Bu. Jadi mungkin ya Pak, pada saat ada penambahan pupuk anorganik, bagaimana hubungan antara pupuk organik dengan pupuk anorganik? Apakah ada pengaruhnya pada saat tanah itu
diberi pupuk anorganik, cuman anorganik, dengan pupuk yang diberi anorganik dengan organik, itu ada perbedaannya enggak? Sehingga di situ mungkin kelihatan jelas bahwa apa fungsi dari pupuk organik itu. Jadi gini, kita mau menemukan mulai dari awal dulu bahwa tanaman itu menerima nutrisinya itu berdasar dari nutrisinya itu dari atom dan molekul. Jadi atom molekul yang berkekuatan berenergi listrik. Pertama itu dulu kita pegang. Jadi kita kalau kita langsung meloncat kepada kimia dan non kimia, itu nanti kita akan tahu dari itu. Jadi seperti apa namanya, kita kebutuhan dari P, terus K, terus apa namanya asam amino, terus dari semua berdasar dari atom dan molekul. Nah, atom dan molekul itu di dalam tanah itu sudah diciptakan oleh Tuhan, bahwa apa namanya ada korelasi yang sangat jelas. Tanaman tidak akan pernah bisa menerima molekul atau atom dari tanah berupa mineral atom dan mineral atom atau molekul itu tanpa melalui mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu mengeluarkan cairan namanya enzim. Dia bisa diterima karena adanya mikroorganisme yang mengeluarkan enzim tersebut. Keluar dari dia bisa diserap. Nah, enzim itu fungsinya untuk mengecilkan struktur kimia sampai betul-betul bisa diterima oleh tanaman berupa atom ataupun molekul itu. Tanpa mikroorganisme tidak bisa diterima.